Ini tadi kita laksanakan prosesi mediasi. Ini satu upaya baru di kepolisian. Sebetulnya sudah banyak di kasus-kasus yang lain, namun demikian ini lebih atensi ke kasus yang terkait dengan ITE, informasi dan transaksi elektronik, yang mengandung unsur-unsur dugaan tindak pidana pencemaran nama baik, fitnah, penghinaan di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE, yang mana di dalamnya juga ada penghinaan kepada penguasa di 207 serta semua ini merujuk dari pasal 310-311 KUHP. Ada satu kebijakan dari Polri, aturan untuk kasus-kasus tersebut diharapkan bisa dilakukan satu penyelesaian perkara melalui restoratif justice atau keadilan restoratif, keadilan restorasi. Nah, ini tadi ada prosesi mediasi, istilahnya untuk bahasa umumnya musyawarah, ya kan, untuk mencari hal-hal yang bisa diselesaikan dengan damai sehingga tidak semuanya berujung ke pengadilan. Nah, tadi sudah datang dari pihak pelapor, ini semua mendasari dari adanya permohonan dari pihak terlapor. Kemudian dalam prosesi tadi kita katakan bahwa mediasi gagal atau tidak berhasil. Artinya kasus tetap akan dilanjutkan dan kita tunggu saja proses berikutnya karena kita saat ini masih dalam proses penyelidikan. Dilanjutkan ke artinya dilanjutkan dalam sesuai ketentuan. Artinya nanti ketika kita dalam pemenuhan alat bukti dari hasil penyelidikan ini diduga bisa kita tingkatkan ke penyidikan, maka kita akan lakukan penanganan selanjutnya di tingkat penyidikan. Ketika unsur-unsur terpenuhi, maka kita lanjutkan pemberkasan dan kita kirimkan sampai dengan mendapatkan penelitian berkas oleh pihak kejaksaan, dan kita lihat nanti apakah jaksa menilai ini terpenuhi unsurnya atau tidak. Mereka yang akan membuat analisanya, dan ketika terpenuhi P21 ya seperti biasanya bergulir menjadi persidangan dan lain-lain. Apa rencana dinaikkan penyidikan? Kita masih mengumpulkan alat bukti, artinya ini sudah ada beberapa dari pihak ahli sudah kita minta keterangan, kemudian dari pihak terlapor sudah kita minta keterangan. Ini kita sebentar lagi akan melakukan gelar perkara untuk menentukan dapat atau tidaknya kita tingkatkan ke penyidikan. Kapan rencana gelar perkara? Semoga minggu depan ya, karena saya tidak bisa melihat kan kasus yang ditangani oleh penyidik bukan hanya kasus ini, ada beberapa kasus. Baik, pertama saya ucapkan terima kasih kepada Polres Kota Tegal yang telah mendewasakan hukum kita untuk masuk kepada suatu proses yang dikatakan baru, tetapi sebetulnya ini sudah lama dianut di hukum kita. Namun ini lebih ditegaskan sesuai dengan apa yang dijelaskan tadi dari Bu Kapolres, yaitu melaksanakan suatu kegiatan mediasi, memediatori antara terlapor dengan pelapor, sehingga apa yang tadi saya sampaikan kepada yang terlapor bahwa beliau tidak ada permohonan, ungkapan permohonan maaf atau apapun. Yang jelas karena itu datangnya dari beliau, saya yang melaporkan bahwa telah merasa cemarkan nama baik institusi saya yang saya pimpin saat ini, tercemarkan nama baiknya oleh tweetan beliau atau oleh unggahan beliau di Facebook. Itulah yang saya laporkan. Sehingga tadi kami difasilitasi cukup baik oleh Polres Kota Tegal. Beliau sendiri yang menjadi atasan penyidik, yang membimbing kita, yang mengarahkan kita dalam proses mediasi. Intinya tadi ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada beliau, apa sih maksud dan tujuan dan seterusnya, sehingga beliau juga menurut pandangan saya tidak ada permohonan maaf ataupun tidak menyesali, dan saya juga menjelaskan kepada beliau bahwa sesuai dengan anggaran rumah tangga ADART di organisasi yang beliau pimpin itu adalah menegakkan hukum setegak-tegaknya. Dan saya juga tadi menyampaikan kepada beliau supaya ini spirit ini luar biasa, sehingga juga kita bisa menjadikan hukum itu sebagai panglima tertinggi. Ini yang tadi yang saya sampaikan, dan kita melanjutkan proses ini langsung kita serahkan kepada kepolisian, karena kepolisian negara Republik Indonesia lah yang mungkin
bisa melihat duduk perkara ini. Saya sekali lagi terima kasih pada Polres Kota Tegal yang telah menerima kami dengan baik, kemudian memfasilitasi kami dengan baik, sehingga ke depan kami berharap dengan adanya nanti hukum sebagai panglima tidak ada lagi orang atau lembaga manapun yang mencoba mengunggah walaupun belum ada tabayun dan konfirmasi dan seterusnya. Ini menjadi pelajaran. Inilah yang tadi yang kami sampaikan. Mediasi tadi dengan Dandim itu gimana, Pak? Ya, pada intinya masing-masing punya prinsip sendiri ya. Iya. Saya tidak merasa melakukan pencemaran nama baik terhadap lembaga TNI khususnya, Ya. dan tidak mungkin saya lakukan. Jadi pengumuman rilis pada saat itu, pemberitahuan itu, saya sifatnya memberitahu, tidak ada dengan tujuan mencemarkan nama baik, nggak ada. Yang yang Bapak unggah itu pribadi apa institusi, Pak? Oh, institusi, lembaga dong. Itu Ya. kan Facebook lembaga, bukan Facebook saya. Ya, kemudian nggak yang ditujukan Dandimnya apa institusi? Oh, ditujukannya Iya. bahwa di Dandim, ya kan, Iya. diduga terjadi. Iya. Bukan Dandim yang melakukan, Dandim itu kan barang padat, bukan barang bergerak. Iya. Ngawur nanti, Nah, terus? ya kan? Diduga terjadi tindak pidana korupsi di dalam institusinya, bukan institusinya itu bukan di dalam Dalam institusinya, Iya. begitu ya. yang dilakukan oleh oknum TNI kan gitu. Tadi ada kata-kata dari Dandim, tidak ada permintaan maaf dari Ketua GNPK RI, gimana, Pak? Saya minta maaf bagaimana? Saya tidak melakukan kejahatan kok. Yang saya lakukan justru kontribusi terhadap bangsa dan negara ini. Saya melaporkan ya kan dugaan korupsi tadi. Kecuali saya melakukan kejahatan, nah saya minta maaf. Belum disuruh aja saya minta maaf. Ini masalahnya saya tidak pernah melakukan kejahatan. Dan saya sudah dalam forum yang membahas tentang itu saya keberatan. Tapi setelah itu secara pribadi barangkali saya minta maaf, nggak ada masalah kan itu. Iya. Hablum minanas ya. Ya, ini seandainya tadi Kapolres bilang akan ditingkat lagi ke penyidikan, gimana? Saya Siap? siap. Siap. Basri sebagai Ketua Umum GNPK RI siap menghadapi segala risiko dalam melakukan pemberantasan korupsi. Oke. Saya main-main enggak. Jadi saya punya prinsip bahwa apa yang saya lakukan adalah benar, sudah sesuai dengan konstitusi. Karena warga negara itu ada memiliki 46 hak konstitusi, ya kan? Tanggung jawab kewajiban itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar 45. Saya sedang melaksanakan itu, sementara orang lain menganggap saya mencemarkan nama baik dengan undang-undang IT yang ada di bawahnya. Ini kan irasional sekali. Ya. Ya. Jadi nggak ada masalah, saya punya prinsip kok. Ya. Dan sudah siap sebagai pejuang. Nah itu. Iya.